Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nur Cahyati. Di materi pertama ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu kecerdasan emosional atau dapat disingkat dengan EQ, pentingnya EQ dalam bisnis, dan indikator kecerdasan emosional. Pengertian dari kecerdasan emosional yaitu bentuk kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi baik diri sendiri maupun orang lain dalam berbagai situasi, dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Di era bisnis modern ini, EQ menjadi hal yang terpenting karena beberapa studi menjelaskan bahwa kecerdasan emosional sangat mempengaruhi dinamika kerja. Organisasi yang mendukung EQ di antara karyawan akan cenderung menciptakan budaya inklusif dan harmonis, di mana setiap individu akan merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Kecerdasan emosional berperan penting dalam bisnis dan pemasaran modern untuk memahami dan merespons kebutuhan emosional pelanggan. Karena dengan EQ yang tinggi akan menciptakan komunikasi yang lebih empatik, membangun loyalitas konsumen yang kuat, dan dapat menghadapi tantangan bisnis dengan pengelolaan emosi yang matang. Hal ini memberikan dampak membangun merek yang autentik dan dapat dipercaya oleh konsumen. Berikut ada 5 indikator kecerdasan emosional. Yang pertama, ada kesadaran diri, di mana kita harus menyadari perasaan atau keadaan yang sedang orang lain rasakan dan pengaruhnya terhadap orang lain. Seperti contoh, ketika kita lagi sedih, itu bagaimana ekspresi sedih kita yang boleh dilihat orang lain. Termasuk ketika kita sedang meluapkan kemarahan kita karena kesedihan itu. Tapi jika kita melampiaskannya salah terhadap orang lain, maka yang terjadi kita akan menyakiti mereka. Yang kedua, pengelolaan emosi atau mendisiplinkan diri, yaitu menggunakan kemampuan emosional untuk mengatur emosi yang akan memunculkan reaksi atau perilaku tertentu. Contohnya, bagaimana kita mengatur diri dan suasana hati, sehingga disiplin yang kita bangun tidak rusak hanya karena suasana hati yang tidak mendukung. Yang ketiga, bagaimana kita membangun motivasi diri, yaitu mengambil keputusan sebagai bentuk optimisme, rasa penasaran, dan keinginan untuk mencapai sesuatu. Yang keempat, yaitu empati, yang berhubungan dengan bagaimana kita memahami emosi orang lain dan menggunakan kemampuan ini untuk merespons orang lain berdasarkan tingkat emosional. Dan yang kelima, ada keterampilan sosial, yaitu menerapkan kemampuan emosional untuk membangun hubungan sosial yang kuat dengan sekitar. Untuk menekankan keterampilan sosial ini, maka kita harus jago bekerja sama, punya kepemimpinan dalam tim, bisa memanage konflik, dan juga bisa mengajak orang lain dengan menyamakan pendapat atau sudut pandang tanpa harus emosi atau baper. Dan memimpin menangani terhadap perubahan, baik perubahan diri sendiri maupun memimpin tim untuk sama-sama berubah untuk menjadi lebih baik. Berubah karena adanya teknologi yang masuk, berubah karena adanya pesaing, dan lain sebagainya. Hal ini akan menjadi mudah jika memiliki kemampuan sosial yang tinggi. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.